Sepertinya di sini. Mie Anda sudah datang. Terima kasih. Silakan dinikmati. Mau pesan apa lagi? Bu, 1 porsi mie daging besar. 5.000. Terima kasih banyak. Kamu ini. Minggu depan aku bayar. Kalau begitu minggu depan baru makan. Kamu masih utang 30.000 padaku. Jangan meremehkan. Jangan lihat aku sekarang. Anak-anakku ada di Amerika. Amerika tahu kan? Suatu hari mereka pasti akan datang menjengukku. Nanti aku akan ikut mereka menikmati hidup. Bahkan mie daging besar ini. Itu saja. Abalon dan kerang pun tidak kulihat. Cuma beberapa kalimat ini, setiap hari diulang-ulang. Capek dengar, telinga sudah kapalan. Makan mie saja, jangan mimpi. Percaya atau tidak terserah kamu. 10 tahun di timur, 10 tahun di barat. Bu, hitung tagihan. Mie ini terlalu sedikit. Silakan duduk, Pak. Pak mau pesan apa? Bebas. Kalau begitu beberapa masakan kecil. Boleh. Mau minum bir? Oke. Baiklah. Masakan Anda segera siap. Om. Kamu panggil aku. Minum. Ajak aku minum. Sendirian minum tidak seru. Temani aku minum. Ambil 1 gelas lagi, Bu. Terima kasih ya. Enak banget. Sudah lama tidak seenak ini. Dari tenggorokan sampai bawah semua enak. Om, pekerjaanmu apa? Orang tua sudah pensiun, apalagi yang bisa dilakukan sekarang? Menikmati rezeki dari anak laki-laki dan perempuan. Jangan bohong. Dia mana punya anak laki-laki atau perempuan? Cuma seorang kakek tua yang setiap hari mengumpulkan sampah. Kamu, Kenapa, apa aku salah? Hari ini kamu beruntung. Masih ada yang mau ajak kamu minum. Ayo makan sedikit. Pak, kamu punya anak laki-laki atau perempuan? Aichiyu Siniwa. Sudah lama sekali. Istri saya sudah meninggal. Jadi saya mengirim anak laki-laki saya ke Amerika untuk belajar. Jelas-jelas dikirim untuk diadopsi bilanya belajar. Dikirim ke Amerika untuk sekolah. Itu bukan belajar, kamu jangan banyak bicara. Bagaimana kamu tahu kalau anak itu dikirim ke orang lain? Orang lain pasti menyekolahkannya. Dikirim ke orang lain lebih baik daripada mati kelaparan. Di rumah orang lain ada makan, minum, dan pakaian. Masih bisa sekolah, belajar bahasa asing. Ikut saya, itu jalan buntu. Lalu anak perempuan kamu juga belajar di luar negeri?
Dia suka judi mana ada uang untuk membesarkan anak perempuan. Pasti sudah lama dikirim. Lalu kamu tidak pernah memikirkan mereka. Itu semua takdir mereka. Dan juga takdir saya. Saya berusaha untuk tidak memikirkan mereka. Hidup sehari-hari saja. Sudahlah, jangan bicara tentang ini. Hal yang bikin stres. Ayo minum. Ayah dan anak laki-laki bisa dilupakan begitu saja. Atau dipisahkan begitu saja. Ada yang ingin dilupakan tapi tidak bisa. Ingin dipisahkan tapi tidak bisa. Ingin membenci tapi tidak bisa. Perasaan ditinggalkan seperti ini kamu bisa mengerti. Apakah kamu pernah berpikir? Anak laki-laki kamu dalam 20 tahun terakhir. Karena tidak ingin diketahui orang lain juga ditinggalkan oleh ayahnya. Jadi dia bekerja mati-matian belajar mati-matian. Tidak pernah merasakan kehangatan keluarga. Setiap hari raya dia akan bersembunyi. Karena dia takut melihat orang lain. Keluarga berkumpul bahagia. Begini dia. Apakah kamu merasa ini hanya masalah yang membosankan? Apa iya? Tuan, siapa kamu? Di mana adikmu? Zekai. Aku tanya di mana adikmu sekarang? Dia dikirim ke Hong Kong. Sudah 2 tahun tidak ada kontak. 23 tahun lalu, aku memilih untuk meninggalkan rumah. Semua itu demi membiarkan dia tinggal sekarang. Aku tidak bisa menghidupinya. Benar-benar tidak mampu. Kamu benar-benar mengecewakanku. Ini ada sedikit uang. Cukup untuk melunasi hutangmu. Mulai hari ini. Kamu, aku. Aku dan kamu tidak punya hubungan apa-apa lagi. Aku tak ingin melihatmu lagi. Bayar. Anak nak. Zekai anakku. Bos. Zekai. Anakku, oh Zekai. Bawa mobil. Zekai, kembalilah Zekai. Ayah telah mengecewakanmu. Anakku, oh anakku. Hari ini tidak berburu? Ada apa denganmu? Maukah kamu duduk sebentar bersamaku? Baiklah. Aku bertemu ayahku. Ayahmu ada di Ningbo. Aku sudah lebih dari 20 tahun tidak bertemu dengannya. Saat aku masih kecil. Karena kemiskinan keluarga.
ketika ayahku tidak mampu menghidupi kami berdua. Dia hanya menyuruhku pergi. Agar adikku bisa tetap tinggal. Namun tidak disangka tidak lama kemudian, adikku juga dikirim pergi. Ya Tuhan, ternyata ada ayah sekejam itu. Maafkan aku. Kamu benar. Seorang ayah yang hanya melahirkan tapi tidak membesarkan. Dia benar-benar brengsek. Dulu waktu di Amerika, aku sangat takut merayakan hari raya sendirian. Setiap malam Natal, semua orang pulang ke rumah, membuka hadiah dan makan kalkun, menyalakan lilin dan membuka hadiah bersama. Meskipun keluarga yang menampungku cukup baik padaku, tapi aku tahu itu bukan rumahku. Jadi aku bersembunyi di perpustakaan. Karena malam Natal, perpustakaannya pasti sepi. Aku bersembunyi di sana, menunggu dan menunggu, sampai pagi. Aku bisa mengerti. Sebenarnya aku tidak ingin menceritakan ini. Orang-orang di luar selalu menganggapku kuat. Tapi sebenarnya hatiku rapuh. Aku mengerti. Aku tidak ingin memberitahumu ini, tapi di hadapanmu. Aku tidak ingin menyembunyikan apapun. Dasar gadis brengsek akhirnya ketahuan juga. Mau lari kemana lagi? Porter, ngapain kamu di sini? Ini dapur belakang. Waktu lalu belum cukup ya kepalamu yang keras kepala ini. Dibekukan sampai sadar. Lihat deh hari ini, aku akan menghajar kamu. Presiden Direktur, Mau lari lagi? kamu ngapain sih? Apa yang terjadi? Ini untuk mengolah kentang. Deshu, bukan aku. Sally, gimana sih kerjanya? Bukan aku yang melakukannya, kamu menjelaskan. Hari ini semua kentang ini harus kamu kupas. Benar-benar. Deshu, halo. Maaf ya. Jangan keterlaluan meskipun aku membantumu. Tapi kamu tidak bisa memberikan semua kentang ini padaku. Kapan bisa selesai mengupasnya? Bukan karena kamu ya. Sudah, jangan banyak bicara. Kalau kamu butuh bantuan, aku juga akan membantumu. Benar. Tentu saja. Aku memang punya satu pertanyaan untukmu. Apa kamu pernah suka diam-diam sama seseorang? Siapa-siapa yang kamu suka diam-diam? Sial banget ya, nasibnya tragis. Kamu ngomong apa sih? Seharusnya aku nggak bilang ke kamu. Bercanda aja. Suka diam-diam itu tentu saja ada. Benar, terus kamu bilang ke dia nggak? Kalau bilang namanya bukan suka diam-diam dong, bodoh. Dia tahu nggak kalau kamu suka sama dia? Kalian udah jadian.
Tentu saja cinta itu kayak agama. Bisa bikin dua orang yang jatuh cinta merasakan. Surga dan neraka bisa membawamu. Orang yang bawa ke surga juga bisa bawa kamu ke neraka. Orang yang bisa bikin kamu nangis juga bisa kasih kamu tawa terbanyak. Nggak nyangka ya bocah liar kayak kamu bisa ngomong. Hal yang begitu dalam aku meremehkan kamu. Udah ngomong panjang lebar gimana dong? Apa untungnya kalau aku kasih tahu? Gini aja asal kamu kasih tahu, aku yang kupas kentang seminggu ini. Semuanya buat kamu gimana? Sepakat? Apa sih sepakat kamu yang bilang dulu? Kasih tahu tinggi badan sifat umur golongan darahnya. Umurnya kayaknya sama kayak kita. Tinggi badannya dikit lebih tinggi dari kamu. Sifat zodiak. Kamu bantu aku atau ramal nasib sih? Ini namanya tahu diri tahu lawan. Kamu nggak kasih tahu apa-apa gimana aku bisa bantu. Tapi aku juga nggak nanya. Tapi dengan aku si ahli cinta setengah dewa ini, walaupun kamu nggak tahu apa-apa, aku bisa bantu kamu jalan. Kamu bawa aku kemana? Ayo, Kentangnya belum selesai dikupas. Ngapain sih? cepetan jalan. Ini. Selamat datang, silakan lihat-lihat. Rumahku punya banyak baju. Ayo kita pergi aja. Kalau di rumahmu gitu nggak bisa harus lebih stylish dikit. Siapa yang peduli sama kamu? Ini bagus, merknya juga oke. Coba yang ini deh. Kamu lumayan juga ya. Itu dong, cepat-cepat pergi sana. Aku tunggu di sini ya. Sally tungguin aku. Cepetan. Halo, mana yang model terbaru? Nona, yang ini adalah produk terbaru dari perusahaan kami. Baru saja diluncurkan. Ini edisi terbatas global. Dan aromanya sangat unik. Cewek-cewek suka banget dapat hadiah kayak gini. Yang ini aja deh. Udah kamu yang putusin. Bungkus ya, wah pacarmu sayang banget sama kamu ya. Bukan, dia bukan pacarku. Apaan tuh? Hei bos, adikmu. Mereka nemu. Dia di mana? Ayo kita cari dia. Di Ningbo. Wenzhou Sally. 23 Januari 1989. Lahir di Ningbo Juli 1991. Diadopsi oleh pasangan Charlie dari Makau. Umur 13 tahun pasangan yang mengadopsinya bercerai. Umur 15 tahun Lin Zhong. Sally. Aku tinggal sama kakak Xiao Xin. Ayo lakukan. Oh, Cepetan dong. Halo. Permisi, ada yang namanya Wenzhou di sini. Nggak ada. Kalau Sally. Dajiang ambil barangnya. Oh, kamu salah nomor. Aku rasa sekarang belum saatnya untuk mengakui adik ini. Karena hotel yang mau kita akuisisi adalah tempat dia bekerja. Kalau gitu bisa ganggu kerja kita. Hei bos Ailun. halo.
Selamat siang, selamat siang. Maaf, boleh Mengganggu? tanya dapur belakangnya di mana? Dapur belakang ya belok kiri di depan sini. Baik, terima kasih. Sama-sama. Sekelilingnya lebih cantik ya baiklah. Ambil tomat cherry. Ambil juga zaitun. Tomat cherry dan zaitun ya baik. Kamu kemari ngapain? Oh, cuma lihat-lihat aja apa ada. Yang bisa dipecat ya? Sekali. Ngapain? Pura-pura kasihan. Mencari simpati ya? Ini dapur dilarang masuk. Hotel belum diakuisisi. Harus ikut aturan hotel. Kami tidak menyebutmu. Silakan pergi sekarang. Di sana bisa check-in Miss WR Pass. Tamu Ruby pakai ruang rapat, kamu atur saja. Oh, baik tahu. Ada waktu ngobrol sebentar. Apa Shali adikmu? Ini luar biasa. Sejak aku melihat ayahku, seperti menarik kembali kontrak yang tidak kusuka. Membuat kesan tentangnya di hatiku. Hancur total. Terbang tertiup angin hanya itu. Aku bisa terus hidup. Tapi kalian tetap keluarga. Benarkah? Tapi aku tidak merasa dekat sama sekali. Lalu apa yang kamu rasakan melihat Shali? Tidak nyaman. Rasanya seperti dicekik. Tidak bisa bernapas. Sangat tidak nyaman. Shali dulu memang banyak menderita. Pasti. Diadopsi sejak kecil. Takdirnya pasti menyakitkan. Kenapa? Anak yang diadopsi seperti punya luka yang tidak akan pernah sembuh. Ditinggalkan oleh orang tua kandung. Di lingkungan asing. Mulai dari awal. Setiap hari melakukan setiap hal dengan sangat-sangat hati-hati. Takut sekali, tidak bisa menyenangkan orang tua angkat. Lalu ditinggalkan lagi. Perasaan itu, orang biasa tidak bisa mengerti. Tapi setidaknya kamu sukses. Aku sukses? Tidak bisa menggantungkan kalung di leher wanita yang dicintai. Apakah ini bisa disebut sukses? Maaf, seharusnya aku tidak mengatakan ini sekarang. Aneh di taman rahasiamu. Aku mengeluarkan segalanya. Tidak apa-apa sebenarnya. Hari ini mendengarkanmu berbicara tentang isi hatimu, aku malah merasa. Merasa bagaimana merasa? Aku masih punya sedikit rasa kemanusiaan. Aku merasa. Sepertinya aku menemukan sebuah lubang bisa masuk ke dalam hatimu. Ketika kamu masuk ke lubang ini, apakah kamu melihatku dengan jelas? Apakah aku tidak sejahat yang kamu bayangkan? Berikan aku waktu, aku akan melihatnya dengan jelas. Shali, bagaimana kamu akan memberitahunya? Ini masalah yang sulit. Baru saja aku mencarinya. Dia sangat tidak suka padaku, aku tidak tahu bagaimana memberitahunya. Aku rasa ada seseorang yang bisa membantu. Siapa? Lim Chong Guang. Bibi, aku keluar dulu. Xiao Zheng, kenapa kamu masih di sini?
Non ketua direksi menyuruhku melindungi keamananmu 24 jam. Aku tidak perlu, aku ada acara di sekolah malam ini. Aku akan pergi. Sepertinya tidak perlu lagi pihak sekolah. Sudah diatur kamu sementara tidak perlu pergi. Siapa yang menyuruh kalian mengaturnya untukku? Ketua direksi. Kalau begitu aku dan 11-11 pergi ke pasar malam jika kamu ingin ikut. Aku tidak keberatan. Ini tidak baik, ketua direksi bilang. Kamu harus tinggal di rumah 24 jam. Minggir. Ini perintah ketua, aku harus patuh. Nona, aku antar kamu. Lagi ngapain? Wah, akhirnya kamu keluar. Lihat aja kamu kayak setengah mati, aku langsung tahu. Lagi mikirin dia ya? Pacaran aja kok nggak perlu tiap hari bareng. Kamu nggak tahu ya, Jiasuan dikurung lagi sama papanya. Dia pasti sedih banget sekarang. Siapa suruh punya papa kayak gitu? Sebenarnya ini, salahku juga kalau nggak aku suruh dia nyuri data. Dia nggak bakal kayak gini. Nggak ada cara lain kamu. Tunggu aja putrimu dibebasin. Kamu temen gak sih? Aku ada satu cara. Kamu bantu nggak? Ayo. Aduh, cepetan. Sebelas di sini ya. Iya di sini di atas itu. Lihat deh gimana kamu naiknya. Aduh, pasti dikunci. Gimana nih? Aku juga nggak tahu, cepetan mikir. Terus kamu panggil kita padahal nggak bisa dibuka. Jiasuan. Kamu kok bisa datang, gimana naiknya? SST masih ada orang di bawah. Kamu nggak takut mati ya? Kami datang buat nyelamatin kamu, cepetan pergi. Aduh, Kamu mau ngapain? tunggu bentar. Aduh, cepetan. Bisa nggak ya? Aduh, masih bengong aja, cepetan. Siap ya? Pegang aku ya? Ayo, hati-hati. Siap ya, hati-hati. Hati-hati ya. Aku nggak kuat tahan-tahan ya. Jiasuan, kamu baik-baik aja kan? Kalian cepetan pergi, turun cepetan. Kalian duluan. Ayo kita barengan turun cepetan, jangan nunggu aku, cepetan pergi. Cepetan pergi, cepetan.
Lu Xiaofen ini beraninya gede banget ya. Kalian bilang gimana sekarang? Sally bilang selama aku di sini, mereka tidak akan berbuat apa-apa padanya. Sudah jelas kalian berdua sama-sama berharga, dan kalian berdua adalah anak tunggal di keluarga, dan akan mewarisi harta keluarga. Siapa yang berani berbuat apa-apa pada kalian? Jadi hanya kalian yang memiliki nilai tukar. Sudahlah. Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan ini. Kalian benar-benar hebat. Jangan banyak bicara, cepat cari untukku. Mama. Apa yang terjadi? Hidong, tahukah kamu apa yang dilakukan anak kesayanganmu? Dia bahkan datang ke rumahku untuk membujuk anak perempuanku. Xiaofen, mama baik-baik saja kan? Aku baik-baik saja, tenanglah. Baiklah, aku beritahu kamu Hia Jun. Anakmu yang pemboros ini, cepat atau lambat akan masuk penjara. Apa yang kamu katakan, Xiaofen? Li Dong, bagaimanapun juga, kamu harus melepaskan orangnya, kalian harus menyerahkan Jia Xuan. Kamu gila ya, kenapa menarikku? Kami sudah susah payah menyelamatkanmu, sekarang kamu keluar. Bukankah itu seperti masuk ke perangkap sendiri? Bukankah kamu sangat membenciku, kenapa sekarang kamu mulai peduli padaku? Kamu keluar tidak masalah, tapi Lu Xiaofen akan mencari cara untuk menyelamatkanmu, dia sudah terluka. Maka harus ada hasilnya, kalau tidak rugi. Kamu tinggal di sini saja. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dia sekarang sudah kembali ke hotel. Kita harus mencari cara untuk menyelamatkannya. Jangan sok pahlawan. Anakmu sudah dewasa, dia datang ke sini untuk bekerja. Adalah keputusannya sendiri jika dia ingin pulang. Tidak ada yang akan menghalanginya. Jangan banyak bicara. Dong, saya sudah menghubungi 110. Polisi akan segera datang. Baiklah Hia Jun, kamu memang hebat. Hari ini aku tidak akan berdebat denganmu, tapi aku beritahu kamu. Segera restoran ini akan menjadi milikku. Jadi aku sarankan kalian semua untuk berpikir tentang masa depan kalian. Xiaofen, mama, bagaimana kamu tidak sakit kan? Tenanglah, aku baik-baik saja. Bagaimana baik-baik saja kan, sudah bilang ikut kami, kamu tidak mau. Pelan-pelan ya. Saya sudah sangat ringan. Kamu cepatlah pulang ke restoran kami. Kami tidak tahan dengan ulahmu, jangan membuat kami kerepotan lagi. Maaf Pak Direktur. Saya mohon biarkan saya tinggal di sini ya. Hubungan antara kedua keluarga kita kamu juga tahu kan. Cepatlah pulang. Bu, jangan usir Jia Xuan pergi. Data Chongguang kemarin dia yang bantu dapatkan. Kita harus berterima kasih padanya. Pak Direktur, saya rasa biarkan dia tinggal saja. Perkataan ayahnya tidak mewakili keinginannya. Kalau ada masalah lagi ke depannya, saya yang akan bertanggung jawab. Cepat-cepat semuanya, semangat kerja. Lebih cepat lagi. Ayo sini. Manajer Liwa, Jia Xuan, kamu kembali. semuanya baik-baik saja, aku sangat merindukan kalian. Sudah. Bos Lin sudah telepon, alhamdulillah kamu kembali. Ya ampun. Di sini kita ada bahaya lagi nih. Jia Xuan, jangan pedulikan dia, cepatlah kerja. Kebetulan lagi butuh tenaga, ayo cepat. Lebih cepat lagi kerjanya. Kamu cari saya ada apa? Dari ekspresimu kayaknya bukan kabar baik. Ini tentang Sally. Sally kenapa? Sally dia. Cepat katakan Sally kenapa? Dia adik kandung Wen ZKAI. Apa? Ini hidangan ayam salju.
Chef mau menguji kalian, silakan cicipi. Di dalamnya bahan pelengkap apa saja yang saya pakai. Bumbu apa lagi yang saya gunakan. Kalau benar chef, ada hadiahnya loh. Cicipi, cicipi. Wah, rasanya sangat kompleks. Ada ham putih telur. Tepung maizena merica. Benar kan chef? Ada lagi kaldu segar tepung kacang air. Garam merica. Minyak babi. Benar sekali. Ini adalah sebotol anggur merah Bordeaux dari Prancis. Sebagai hadiah untukmu. Wah, terima kasih Deshu. Sally, kamu punya bakat dalam hal rasa. Sangat berbakat. Kamu harus mengembangkan bakatmu ini. Ya Deshu. Saat kamu di Makau tinggal bersama Sally, bagaimana bisa kamu tidak tahu? Sama sekali tidak tahu. Bagaimana aku tahu saat aku mengenalnya? Dia tidak punya keluarga. Ya, aku juga tidak menyangka. Tapi terkadang kebetulan seperti ini. Dunia ini kecil sehingga membuat orang yang terpisah berkumpul kembali. Reuni keluarga tentu hal yang baik. Tapi kenapa harus dia? Tuhan benar-benar bercanda dengan kita. Ya, seharusnya Sally menemukan. Satu-satunya keluarga adalah hal yang membahagiakan. Tapi kenapa harus WNZKAI? Dia adalah musuh bebuyutan restoran. Jangan bahas restoran dulu, kapan kamu akan memberitahunya? Aku merasa sangat tertekan, aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Menurutku lebih baik kamu yang memberitahunya. Lagi pula Sally paling mendengarkanmu. Baiklah, aku yang akan mengatakannya. Sally Xiao Xinjie. Kebetulan Chongguang gak ada sesuatu ingin bicara denganmu. Chongguang, aku juga ingin bicara denganmu. Lihat Deshu memberikan hadiahku padamu. Terima kasih, ada apa yang ingin kamu bicarakan? Mari kita bicara di kantorku. Apa yang ingin kamu bicarakan, Ge? Sudah sarapan ya sudah. Aku dengar dari Tongsin kamu sekarang tinggal di rumahnya. Kamu cukup baik merawatnya. Xiao Xinjie sangat sibuk, dia sering lembur. Kalau aku di rumah, aku akan memasak lebih banyak. Lin Chongguang sudah memberitahumu semuanya. Ya? Aku pikir aku tidak akan pernah menemukan keluarga seumur hidupku. Selama ini aku menganggap Chongguang Ge sebagai satu-satunya keluargaku. Dia sangat merawatmu kan? Aku mengenalnya saat lulus dari perguruan tinggi di Makau. Kalau bukan karena dia, aku tidak tahu di mana aku sekarang. Setiap kali aku dalam kesulitan, dia selalu membantuku. Setiap kali aku memikirkanmu. Hidup yang kesepian. Hati ini benar-benar sedih. Ya sudahlah, dari kecil memang sudah terbiasa begitu. Ya sudah, begitu saja. Sudah berlalu. Mulai sekarang, kakak akan merawatmu dengan baik. Tidak menyangka, karirmu begitu sukses. Kalau saja yang kau lakukan tidak begitu tidak berperasaan, pasti lebih baik. Halo Paman, dicari aku ya? Baik, aku akan segera datang. Aku harus pergi sekarang, aku belum resmi. Asisten dapur. Aku harus lebih berusaha daripada yang lain.
Bisakah kau memanggilku seorang kakak? Maaf, secara psikologis aku belum bisa beradaptasi. Berikan aku waktu. Sally, kenapa kelihatannya aneh ya? Tidak apa-apa. Ah, tidak ada apa-apa kan? Hai bos, sudah kembali. Sudah sarapan belum? Apa ini? Sally baru saja datang dan membawa sarapan. Dia lebih mengerti daripada yang kubayangkan. Sungguh bagus, tidak menyangka kalian bisa akur begitu cepat. Sepertinya benar-benar satu keluarga. Kenapa kamu? Semakin dia begitu hatiku semakin sedih. Sepertinya dia menyimpan banyak hal di hatinya. Ini seharusnya tidak dialami oleh anak seusianya. Tolong, kamu terlalu banyak berpikir. Sudah lama tidak bertemu kakaknya, pasti dia benar-benar dari hati senang. Semoga begitu. Mungkin dia benar-benar butuh waktu. Tapi aku pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk menebusnya. Bagaimana Tong Sin Sally? Kemarin aku menceritakan semuanya padanya. Mukanya tidak begitu baik. Bayangkan dari musuh menjadi kakak kandung. Pasti tidak enak di hati cari waktu untuk menghibur dia. Mengerti. Sally, Kakak Chongguang, kenapa kamu datang? Ayo masuk. hari ini aku pulang kerja lebih awal, sudah lama tidak makan bersama kamu. Aku pergi ke supermarket beli beberapa barang. Hari ini kita makan hotpot di rumah. Wah, bagus, banyak makanan enak. Kamu duduk dulu, aku akan segera siap. Ada apa Sally? Kamu terlihat tidak senang. Apa karena kakakmu? Kamu juga datang ke sini karena hal ini ya? Ia setiap kali memikirkan adikku. Akan menganggap orang lain sebagai kakak. Hati ini sungguh tidak enak. Aku tidak memanggilnya kakak, aku tidak bisa menerimanya. Dia adalah kakakku. Kamulah kakakku. Tentu saja kapanpun. Kamu tetap adikku. Tapi dia kan kakak kandungmu, kamu hanya perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengannya. Tapi menurutku ini sangat sulit. Dulu aku pernah membayangkan saat bertemu dengan kakakku. Sama sekali tidak seperti ini. Kak Chongguang, mari kita jangan beritahu orang lain tentang hal ini ya. Kenapa? Sangat memalukan. Bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Ada orang yang ingin merebut restoran dan orang itu adalah kakakku. Bukankah ini memalukan? Sally, dengarkan aku. Ketika dia mengambil proyek ini, dia juga tidak tahu kalau kamu di sini. Kamu bilang, kalau dia tahu, apakah dia akan menolak proyek ini? Kurasa dia sudah menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk mencarimu. Aku yakin dia akan melakukannya. Tapi sekarang dia ingin merebut restoran kita. Setiap kali memikirkan ini hatiku jadi kesal. Bukankah kamu selalu ingin bertemu dengannya? Kamu tidak bisa mencampurkan dia dengan masalah restoran. Sekarang yang paling kamu butuhkan adalah menerimanya dengan gembira. Mengerti?
Tapi sekarang dia tidak hanya ingin merebut restoran, masih mau merebut Kak Xiaoxin. Jangan bilang Tongxin ini dua hal yang berbeda. Tapi justru karena itulah dia datang ke hotel. Baru bisa bertemu denganmu, kalau tidak, kalian berdua mungkin tidak akan pernah bertemu seumur hidup. Aduh, kenapa ya Tuhan? Mau bercanda seperti ini sama aku. Sudah bagus kok begini. Kamu bisa berkumpul lagi dengan keluargamu. Kamu tidak ingin begitu ya? Tapi anehnya aku merasa asing kalau bersamanya. Hanya Kak Chongguangku yang benar-benar keluargaku. Pasti ada rasa asing. Nanti juga akan hilang. Keluarga tetaplah keluarga, itu tidak bisa diubah. Bayangkan nanti, kamu tidak akan sendirian lagi, ada satu orang lagi yang peduli dan merawatmu bagus kan? Aku saja iri padamu. Sudah, jangan pikirkan itu lagi. Cepat makan, aku beli semua makanan kesukaanmu. Hei Tongxin, kamu belum tidur ya? Kenapa tidak bisa tidur? Sally sudah tidur. Chongguang baru saja bicara dengannya. Sekarang dia seharusnya sudah lebih baik. Oh begitu, terima kasih ya. Dulu aku merasa diriku cukup kaya. Tapi sekarang aku sadar, sebenarnya aku tidak punya apa-apa. Lin Chongguang jauh lebih kaya dariku. Kenapa bilang begitu? Kamu bilang bukan, apa yang ingin kumiliki dia sudah memilikinya. Dia juga punya banyak teman di sekitarnya, dan saat dia butuh bantuan teman-temannya, semua tanpa ragu membantunya. Jujur saja, kadang aku iri padanya. Itu karena dia selalu memikirkan orang lain. Jadi banyak orang di restoran yang menyukainya. Sebenarnya kita semua punya banyak hal yang tidak bisa kita selesaikan sendiri. Jadi sering butuh bantuan orang lain ya. Kenapa datang, duduklah. Cari aku ada apa? Aku ingin tahu, apakah kamu sudah menemukan ayah? Ketemu. Dia sekarang hidup dengan baik. Setiap hari minum alkohol dengan santai. Kapan kita bisa bertemu dengannya? Awalnya aku ingin memberitahumu. Tapi hari ini aku berubah pikiran. Kenapa? Karena ketidakbertanggunganannya kita punya. Masa kecil yang menyedihkan aku rasa. Cukup dengan kita berdua, dia tidak pantas menjadi ayah kita. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Dia melakukan itu. Pasti ada alasannya. Lalu apa gunanya menemukannya? Memberitahunya tentang kehidupan kita yang menyedihkan. Bagaimana aku bisa mencapai posisi ini langkah demi langkah? Atau kamu di Makau, hidup sendirian. Aku tidak bisa membayangkan, dia masih bisa menjadi keluarga kita. Kenapa tidak bisa? Lalu kenapa kamu datang mencariku? Aku bertemu denganmu, kita adalah saudara. Aku melihatnya hanya kebencian. Apakah kamu tidak membencinya? Aku tidak membencinya, aku ingin bertemu dengannya. Meskipun dulu sangat sulit, tapi semuanya sudah berlalu. Sekarang baik-baik saja, aku tidak ingin seumur hidup tidak tahu siapa ayahku. Meskipun aku sudah dewasa, tapi aku merasa aku masih membutuhkan ayah. Dari hubungan darah dia memang ayahmu. Tapi dia tidak pernah menganggapmu sebagai anaknya. Dia tidak bisa memberikan apapun padamu. Aku bisa, kamu ingin hidup seperti apa? Aku bisa memenuhi semuanya. Kamu tahu aku ingin hidup seperti apa? Yang bisa kamu berikan hanyalah uang. Aku tidak suka caramu melakukan sesuatu. Kamu tidak punya hak mengatur hidupku seperti kamu tidak punya hak menentukan nasib restoran. Sally, masalah restoran tidak ada hubungannya dengan kita.
Itu pekerjaanku, sekarang aku berbicara denganmu tentang perasaan. Apakah kamu punya perasaan justru karena kamu pernah terluka? Jadi sekarang menjadi sangat dingin. Apa yang kamu lakukan sekarang semuanya ada hubungannya dengan ayah. Jika kamu tidak bisa memaafkan ayah, kamu tidak akan melepaskan restoran itu. Aku tidak ingin kakakku menjadi musuh restoran. Aku juga tidak mau kakakku jadi orang yang dingin seperti ini. Halo Nona Lee. Manor Tong, Meskipun ketua direksi baik hati membiarkanmu tetap tinggal, aku punya beberapa hal untuk dikatakan. Aku ingin mengingatkanmu. baiklah silakan katakan. Mohon jangan menyusahkan semua orang lagi mulai sekarang. Semua rekan kerja ingin bekerja dengan bahagia dan hidup dengan damai. Harap kau bisa menjaga dirimu sendiri baik-baik. Aku juga berharap begitu Manor Tong. Tidak perlu kamu repot-repot memikirkanku. Jangan marah-marah lagi seperti nona besar. Aku bilang padamu jika Chongguang terluka lagi karena kamu. Aku tidak akan membiarkanmu masuk lagi. Maaf, aku ada urusan penting duluan ya. Apa yang terjadi? Apakah Xiao Fan mempermainkanmu? Kenapa kamu menangis? Kamu menangismu, aku menangisku. Aku tahu kamu punya banyak masalah yang bikin pusing. Begini saja, aku akan memberitahumu tentang masalahku. Kita saling membantu mencari solusi. Baiklah, tapi kamu harus berjanji padaku. Kita harus saling merahasiakan. Tidak boleh ada yang bocor. Kamu duluan. Maaf, ketua direksi sudah membuat Anda menunggu lama. Saya diminta menunggu di kedai kopi. Itu tidak masalah. Tapi soal akuisisi restoran ini, Anda membuat saya menunggu begitu lama. Ini agak sulit diterima ya kan? Ya memang sudah terlalu lama. Lagi pula ini bukan proyek yang rumit. Betul sekali. Sebenarnya selama waktu ini, saya merasa antara saya dan Tuan Wen, perbedaan pendapat kami semakin besar di banyak hal. Jadi saya merasa sangat perlu berbicara dengan Anda secara pribadi. Lagi pula Anda adalah tangan kanannya. Pendapat Anda seringkali bisa menentukan keputusan akhir. Apa yang dikatakan ketua direksi adalah semua masalah masa lalu. Sekarang, untuk jujur, Wen Zekai sudah bukan Wen Zekai yang dulu lagi. Jadi dia berubah sampai aku tidak mengenalinya lagi. Apakah karena hubungan dengan manajer wanita itu? Tidak sepenuhnya. Dia punya adik perempuan yang sudah lama terpisah, sekarang juga bekerja di hotel besar ini. Kerja bagus. Bagaimanapun juga, aku harap kalian bisa segera mengambil alih saham hotel ini. Jika bisa selesai tepat waktu, aku akan memberikan imbalan tambahan untukmu. Oh, tidak perlu. Lagi pula ini pekerjaanku. Tenang saja. Aku akan berusaha meyakinkan Wen Zekai.
Aku merasa sudah menetap di sini cukup lama. Jika mengikuti rencana awal kita, Sekarang kita seharusnya ke sudah kembali. Makau. Memang sedikit tertunda. Makau, Los Angeles, Las Vegas. Awalnya aku ingin mengambil cuti panjang. Party pantai cewek cantik. Sepertinya masih jauh ya. Bagaimana menurutmu? Jujur aku suka di sini. Dulu kita selalu bekerja di berbagai belahan dunia. Tinggal di hotel hanya hotel ini. Memberiku rasa seperti di rumah. Hei bos. Bisa nggak jangan bercanda? Kalau kita selesai proyek ini, kamu bisa tinggal di mana saja di dunia. Tapi dengan keadaanmu sekarang, kita sudah sukses mengakuisisi 20 hotel berturut-turut. rekor akuisisi hotel kita. Akan berakhir nilai pribadimu. Salia, Paman De. Paman Deshali mau ngomong sama kamu. Paman De, silakan. Kamu suka nggak sama hotel kita? Suka kenapa? Karena di sini seperti rumah. Setiap orang seperti keluarga. Ya. Rumah bagi kita semua. Sangat penting. Karena kita bisa mendapatkan kehangatan dari rumah. Mendapatkan kekuatan. Tapi sebagai keluarga, nggak mungkin selalu nggak ada konflik. Terus kalau ada konflik gimana? Ya harus dihadapi dan diselesaikan. Wensi Ikai. Nggak peduli dia ngapain. Dia tuh abang lo. Itu fakta yang nggak bisa diubah. Sebagai keluarga, nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Nggak ada konflik yang nggak bisa diatasi. Lo harus punya keyakinan itu. Keluarin lagi semangat lo waktu pertama masuk dapur kita. Gue yakin nggak ada halangan yang nggak bisa dilewatin. Ngerti nggak? Ngerti, Deshu? Silahkan duduk Pak Jike. Mau ngopi? Pak Jike kayaknya hari ini agak capek ya. Gue rasa manajer umum ngajak gue ke sini bukan buat bahas masalah penampilan gue kan. Alasan gue mau ketemu lo berduaan itu karena gue sangat menghormati Pak Lin. Tapi gue mau ngasih tahu lo. Dalam hal akuisisi hotel gue cuma pelaksana. Nggak punya hak buat ngubah apapun. Pak Jike jangan salah paham. Gue ngajak lo ke sini bukan urusan kerja. Tapi urusan pribadi. Baik Pak Wenzekai. Sama adek ceweknya. Lo pasti udah tahu kan? Ya banyak yang tahu. Gue mau tahu alamat bapaknya Pak Wenzekai. Berharap bisa ngajak dia ke sini. Biar mereka sekeluarga bisa berkumpul. Nggak mungkin. Pak Wenzekai sama sekali nggak nerima bapaknya itu. Makanya gue minta tolong lo. Mereka kan emang keluarga. Kalau masalah ini nggak bisa diselesaikan, Pak Wenzekai sama adek ceweknya Juga nggak mungkin bisa akur. gue rasa lo udah ngikutin dia bertahun-tahun. Pasti lo juga berharap Masalah ini bisa berakhir baik kan?
Permisi nanya, nomor 13 ada di sini ya. Lo nyari siapa Wen Weishong? Wah, kamu cari Lawen ya? Dia utang berapa sama kamu? Hah, Kamu mau nagih utang ya? Saran saya sih, mending jangan buang-buang waktu. Kalau dia bisa bayar utang ayam jago peliharaan saya, bisa bertelur tuh. Saya kasih tahu ya selama ini. Dia di warung kecil saya, banyak kali makan minum gratis. Kalau bukan karena kasihan sama dia, sama tetangga lama, saya nggak bakal peduli sama dia. jadi dia utang banyak ya? Percaya nggak percaya tanya aja sama tetangga-tetangga sini. Saya ngomong sembarangan ya? Iya utangnya banyak banget. Saya lihat kamu orang yang paham. Ngomong apa sih kalian? Ini tamu istimewa saya. Dia cari saya halo Pak Wen. Halo nama saya Wen Weishong. Halo silakan masuk. Anda jangan dengarin mereka. Ngomong sembarangan. Mereka semua orang kecil. Ayo Pak Anda minum air. Terima kasih silakan duduk. Ailun kecil ZKI waktu kecil piagam penghargaan. Anda masih simpan ya? Tentu saja saya selalu simpan. Anak ini dari kecil sudah anak baik. Setiap tahun murid teladan. Anda lihat juara lomba kaligrafi tingkat kecamatan. Juara renang. Anak saya ini pintar dan ambisius. Saya bilang sama istri saya, anak ini pasti nanti sukses besar. Anda lihat kan saya benar ya? Punya anak yang hebat seperti ini, pasti sangat bangga ya. Tapi saya minta maaf sama dia. Saya berdosa. Saya nggak minta mereka memaafkan saya. Asal mereka tahu saya masih hidup. Saya sudah puas. Wen Zeshu anak perempuan Anda ya? Iya anak perempuan saya. Dia seharusnya tahun ini 23 tahun. ZKI sudah menemukannya. Ah benar. Benar-benar menemukan putri saya. Dia sekarang di Ningbo. Ya Tuhan. Saya orang yang berdosa. Saya bersalah kepada mereka. Bisa menemukan kedua anak ini. Saya bersalah kepada mereka. Anda jangan terlalu sedih. Sebenarnya ini semua sudah terjadi. Sekarang Kilyarga Anda sudah berkumpul. Ini bukan mimpikan. Ayo sekarang saya bawa Anda menemui mereka. Tidak bisa jenggot saya kusut. Saya harus mencukur jenggot, saya harus ganti baju. Mr. Wen, saya harus mencukur jenggot, saya harus ganti baju. Paman Deoh kamu juga datang ya? General Manager. Hari ini hari yang spesial. Datang lihat-lihat ya. Hari ini Sally yang jadi bintang kita semua ada di sini. Senang untuknya. Sally pasti sangat gugup ya. Paman De, saya ingin memasak beberapa masakan untuk ayah saya. Bolehkah? Kamu sendiri yang masak. Saya tahu saya masih asisten. Saya seharusnya tidak bertanya tapi. Sally kamu berani saja melakukannya. Biarkan ayahmu mencoba masakanmu, ayahmu pasti akan sangat senang. Shifu biarkan dia melakukannya. Anak baik hari ini di sini. Semua serahkan padamu. Bahan lengkap kamu berani masak. Paman De bantu kamu. Terima kasih Paman De.
Jas ini adalah saat saya menikah dulu. Saya pesan dari tukang jahit terbaik di daerah. Lihat masih bagus kan? Mr. Wen, bagaimana kalau begini? Kita ke mall besar, saya belikan kamu satu set lagi. Tidak perlu, saya rasa ini sudah bagus. Tidak apa-apa, tidak mahal kok. Tidak, aku khawatir. Khawatir Zeshu akan keburu menunggu. Oh baiklah, ayo. Pak, saya bisa sendiri, terima kasih. Apakah Anda Tuan Wen yang tua? Saya ya. Saya manajer umum restoran Lim Chongguang. Silakan ikut saya. Putri saya? Jangan khawatir dulu. Dia akan segera datang menemui Anda. Oh, silakan lewat sini. Silakan lewat sini. Silakan. Silakan lewat sini. Silakan. Tuan Wen, silakan istirahat sebentar di sini. Ya Tuhan, saya sudah hidup setengah umur. Belum pernah ke tempat setinggi dan selevel ini. Tuan Wen, putra Anda adalah VIP di restoran kami. Putri Anda juga bekerja di restoran kami. Jadi Anda tidak perlu merasa canggung di sini. Tidak canggung, hanya agak gugup. Jangan gugup, silakan duduk, ayo. Silakan duduk. Tuan Ji, kemohon jaga Tuan Wen sebentar. Berpisah lama. Ini yang disebut berpisah lama. Kamu bilang sudah berapa lama dia tidak bertemu ayahnya? Pasti dia sangat senang ya? Tentu saja ya, ayo datang. Wah, cantik sekali, cantik sekali. Ya Tuhan, ini Sally kita? Tidak heran orang bilang penampilan itu penting. Wah, dapur kita juga punya. Cantik. Pergi sana, Sally, kita memang sudah cantik. Hei Sally, akhirnya bertemu ayah. Pasti senang ya? Hanya sedikit gugup. Kakakku akan datang kan? Sally, malam ini harus makan malam bersama keluarga. Minumannya enak. Minum baik-baik dengan ayahmu. Ya, Putri secantik ini tiba-tiba muncul di depan ayahmu. Pasti sangat senang ya, benar? Ini Sally. Om de saya akan memberikanmu libur 1 hari lagi. Luangkan waktu untuk menemani ayahmu. Kalian berdua bisa ngobrol lebih banyak. Ceritakan semua yang ada di pikiranmu selama ini. Hal-hal yang membuatmu bahagia. Dan bicaralah dengan ayahmu sampai tuntas. terima kasih banyak. Wah, Om de, jangan terlalu banyak bicara. Makeupku baru saja rusak. Tidak apa-apa, aku bahagia. Sudah lebih dari 20 tahun aku menunggu hari ini. Tidak menyangka hari ini datang begitu cepat. Terima kasih semuanya. Tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja. Aku tidak membencinya, aku ingin bertemu dengannya. Meskipun dulu sangat sulit. Tapi semua itu sudah berlalu. Sekarang semuanya baik-baik saja, aku tidak ingin seumur hidup. Tidak tahu siapa ayahku. Meskipun aku sudah dewasa, tapi aku merasa aku masih membutuhkan seorang ayah.
Halo, saya Wen ZKI. Mr. Wen, saya Lin Chongguang. Tolong datang ke lembah berlian dalam setengah jam. Ayahmu sudah sampai. Lin Chongguang, apa yang sedang kau lakukan? Halo. Mengapa kau melakukan ini? Kenapa jalannya tidak bersuara? Apa yang kau katakan tadi? Mengapa kau mengatur pertemuan Sally dan ZKI dengan ayah mereka? Kapan kau mulai bekerja sebagai pencari keluarga selain menjadi manajer hotel? Pekerjaan ini. Apa yang terjadi denganmu? Aku membantu keluarga mereka bersatu. Bukankah ini hal yang baik? Wah, dunia ini memang kecil. Tidak menyangka Sally adalah adik kandung Wen ZKI. Sangat ingin berterima kasih kepada Sally dan ZKI. Sally selalu ingin menemukan ayah dan kakaknya. Akhirnya keinginannya terwujud, dia tidak perlu lagi bersembunyi di sudut dan menangis diam-diam. Sebenarnya selama ini, Sally bersamaku. Selalu menganggapku sebagai kakak. Aku melakukan ini juga untuk memenuhi salah satu keinginanku. Sudah waktunya, mari kita pergi. Ayah Wen. Sally, ini ayahmu. Zeshu. Kamu adalah Zeshu. Putriku. Sally. Zeshu, kamu sudah besar. Anakku yang malang. Ayah ini brengsek, ayah bukan manusia. Tapi aku tidak menyangka, saat aku masih hidup, bisa melihatmu. Putri, ayah salah. Ayah, wahai putriku, ayah. Bertahun-tahun ini kamu menderita. Ini dosa ayah. Ayah dan anak. Bisa lupa begitu saja, pisah begitu saja. Ada orang yang ingin lupa tapi tidak bisa. Ingin pisah tapi tidak bisa. Ingin benci tapi tidak bisa. Kami sudah membawa ayahmu ke restoran. Sally juga di sini. Aku harap kalian bisa bertemu hari ini. Aku tanya di mana adikmu? Aku tidak bisa menghidupinya. Aku tidak ingin seumur hidup tidak tahu siapa ayahku. Meskipun aku sudah besar tapi aku merasa masih butuh ayah. ZKI anakku. ZKI, ayah minta maaf padamu.
Ayah berdosa. Zekai. Pak Wen, hidangan ini adalah Shali yang membuatnya untukmu. Coba cicipi. Ayah, makanlah. Aku makan. Hidangan ini benar-benar kamu yang buat. Sejak kecil aku suka memasak. Saat lapar dan tidak ada makanan, aku masak sendiri, masukkan ke dalam panci. Yang penting kenyang. Lama-lama jadi suka. Rasanya seru juga. Di Makau aku sering dibantu Shali. Dia sangat berbakat dalam hal ini. Sekarang di dapur restoran. Jadi asisten koki, kerjanya bagus. Putri, kamu sudah susah bertahun-tahun ini. Kamu tidak tahu sudah menderita berapa. Ini semua dosa ayah. Ayah, coba rasakan ini. Oh, aku akan makan. Enak tidak? Enak, sangat enak. Aku belum pernah makan masakan senak ini. Sebelum aku mati bisa makan masakan anak perempuanku, yang dimasak untukku dengan tangannya sendiri. Ini karena Tuhan punya mata. Ayah, jangan bicara begitu. Aku dan kakak nanti pasti akan berbakti padamu. Tidak, aku tidak pantas. Kakakmu membenciku. Dia seumur hidup tidak akan memaafkanku. Tuan Wen. Nanti Wen Zekai juga akan datang. Benarkah Zekai nanti juga datang? Ya, seperti itulah kami beberapa orang. Membuat pengaturan mendadak. Baru saja memberitahunya, dia masih di jalan. Jadi tolong jangan marah. Aduh, aku senang sekali. Kapan Zekai akan datang? Kamu terlambat. Pertunjukan bagus tidak pernah terlambat. Apalagi Lin Chongguang sudah merencanakan sebuah drama keluarga yang penuh air mata. Bagaimanapun juga harus menungguku, pemeran utamanya tampil. Kalau tidak, semua tamu yang hadir akan kecewa. Mengapa kamu bicara begitu di dalam duduk? Adik perempuan yang kamu tunggu selama 20 tahun dan ayah yang penuh penyesalan padamu. Berani-beraninya kamu mengatakan bahwa selama ini kamu tidak pernah memikirkan mereka. Tidak diam-diam meneteskan air mata. Jika aku katakan ada, lalu apa? Aku akan tampil. Kakak. Tuan Wen. Ailun, kamu datang. Duduklah, datang tepat waktu. Bergabunglah dengan kita, minum satu gelas. JK, apa yang kamu lakukan hari ini? Hari ini kamu memerankan karakter apa? Mengapa kamu menjadi bawahan Lin Chongguang? Aku tidak tahu. Tuan, silakan. Kakak, jangan begini. Bahkan kamu seperti ini. Tampaknya aku sebagai kakak. Bagaimanapun aku berusaha baik padamu, semuanya sia-sia, bahkan tidak sebanding dengan Lin Chongguang. Sepotong jari di mata kalian. Aku adalah setan yang kejam dan tak berperasaan. Jadi hari ini kalian bersatu. Membuat drama keluarga besar untuk membuatku menunduk pada ayah yang telah meninggalkanku. Zekai. Jangan bicara begitu, aku tahu aku salah. Kamu beri ayah satu kesempatan lagi. Ya. Memberimu kesempatan, tapi saat kau meninggalkan kami dulu. Apakah kau memberi kami kesempatan? Kurasa kau salah paham. Dulu aku datang mencarimu karena aku tahu kau hidup sangat sulit, sangat menyedihkan, jadi aku memberimu uang agar kau bisa hidup layaknya manusia. Sekarang kenapa? Bawa adikmu untuk mengingatkanku. Jadi anak baikmu ya? Kau sedang bermimpi di siang bolong. Aku akan memberitahumu sekali lagi. Aku NZKI tidak punya ayah. Tidak pernah punya.
Zekai, aku tahu aku tidak layak. Aku tidak berharap kau mau mengakuiku. Hari ini aku melihat adikmu, dan tahu kalian hidup dengan baik. Ayah bisa mati dengan tenang. Zekai, anakku. Ayah berlutut padamu. Ayah jangan. Kakak, kenapa kau seperti ini? Ailon. Zekai. Cobalah untuk menasihatinya, mungkin hanya kata-katamu yang bisa dia dengar. Baiklah. Kalian juga jangan terlalu memikirkannya. Sebenarnya Ailun ini Zekai, kakakmu. Dia adalah seseorang yang sangat dingin di luar, tapi sebenarnya sangat hangat di dalam. Seperti. Bagaimana kalian makan saja? Aku pergi dulu ya. Ayah jangan sedih, kakakku. Tidak, aku tidak sedih. Waktu kecil keluarga kita terlalu miskin. Tidak mampu membeli mainan yang layak. Suatu kali lewat di sebuah lapak. Lo lihat ada anak bebek kecil. Lo merengek minta dibeliin. Anak bebek ini. Dua barang ini selalu aku simpan di dekatku. Waktu lo sama abang lo ulang tahun, aku keluarin terus lo lihat. Paruhnya udah rusak. Itu lo gigit waktu tidur. Di sini kita pelihara sekumpulan anak bebek. Anak bebek itu berkotek-kotek ke arahku. Dadah ya. Anak bebek, aku mau sekolah. Dadah ya anak bebek. Yah jangan sedih. Yah nggak sedih ya, seneng kok. Ayah? Yah nggak sedih ya, seneng. Lo datang buat ngajak aku? Maaf, nggak ada gunanya. Kalau aku jadi lo, aku juga nggak mau ngakuin ayah kayak gini. Meski miskin nggak boleh ngasih anak sendiri ke orang lain. Sebenarnya perasaan lo sekarang aku ngerti banget. Aku tahu ngakuin dia sama aja kayak ngerobek luka lama. Sakitnya mungkin seumur hidup, nggak bisa terobati. Waktu kecil di panti asuhan. Karena badanku kecil, sering diganggu anak-anak yang lebih besar.
Waktu itu aku mikir, kalau aku punya ayah, dia pasti bakal belain aku. Dan hidupku nggak bakal sengsara kayak gini. Jadi aku bilang ke diri sendiri kalau suatu hari aku ketemu dia lagi, aku pasti bakal balas dendam 10 kali lipat. Aku juga bakal nanya, sebenarnya aku sama adikku salah apa? Sampai dia tega ninggalin kita. Aku tahu apapun alasannya. Dia nggak boleh ninggalin kalian. Tapi dia tetaplah ayahmu. Itu fakta. Kalian selalu orang terdekat di dunia ini. Hubungan darah ini tidak mungkin terpisah. Cuma aku rasa dia mungkin agak terlambat mengerti. Sebenarnya aku bisa lihat dia sekarang sangat menyesal dan merasa bersalah. Dia sebenarnya sangat ingin memperbaiki hubunganmu dengan Sally. Sungguh. Kalau bisa melupakan masa lalu, kamu akan menemukan lebih banyak kebahagiaan dalam hidup menantimu. Aku sudah setengah kaki di liang kubur. Belum pernah merasa senang seperti ini. Pak Wen, bagaimana kalau hari ini Anda menginap di hotel saja? Mungkin dia akan kembali. Sudahlah, jangan menyusahkan anak. Terima kasih banyak Bos Lin. Hari ini merepotkan Anda. Jangan begitu, jangan sungkan. Ayah Wen naik mobil saja. Sopir akan mengantar Anda pulang. Tidak usah, saya sudah tua. Tapi kaki saya masih kuat. Saya ingin jalan-jalan sendiri. Kalian sibuk saja, kalian sibuk. Kamu masih kakak saya, bukan? Ayah sudah tahu salah. Kamu mau dia bagaimana lagi? Usianya sudah begitu tua, apa kamu mau dia selalu merasa bersalah seumur hidup? Ini adalah barang yang selalu dibawa ayah. Dia selalu menyimpannya. Dia bilang dia bangga punya anak seperti kamu. Bangga? Ayah minta maaf padamu. Dia juga tidak akan pernah kembali lagi. Kak ayah pergi, dia benar-benar pergi. Kamu cepat kejar dia, Kak. Aku mohon, cepat kejar dia, Kak.
Aku benci kamu. Ayah Zekaika. Ayah minta maaf pada kalian berdua. Ayah ini orang berdosa. Ayah berdosa. Ayah. Masih marah sama aku ya? Ada waktu apa? Itu Li Ronghao mengajak kita keluar. Tidak tahu dia sedang memikirkan apa. Ya memang agak aneh. Menurutmu dia akan melakukan apa? Dia Li Ronghao ini bukanlah orang bisnis yang baik. Dia melakukan banyak hal yang tidak bisa terlihat oleh mata. Kita harus lebih berhati-hati. Baik. Kakak, Hei Sally. Wah, pagi-pagi sekali. saya semalam tidak bisa tidur. Rasanya seperti mimpi. Sudah senang bisa bertemu kakak. Tidak menyangka bisa bertemu ayah juga. Sekarang saya punya keluarga. Saya tidak sendirian lagi. Sally, sekarang kamu tidak sendiri lagi. Kakak pasti akan merawatmu dengan baik setelah ini selesai. Saya akan mengantarmu ke Hong Kong. Menyekolahkanmu di universitas terbaik, tinggal di rumah terbaik. Apapun yang kamu inginkan, kakak akan mendukungmu. Kakak akan memberimu kompensasi yang layak. Sekarang selain kalian, yang paling kuperhatikan adalah restoran ini. Sensiap Sudet dan Sensiap orang di sini. Sangat penting bagiku, aku sangat bersyukur. Aku bisa melakukan pekerjaan yang kusukai, dan bersama orang yang kusukai. Kakak, demi aku, bisakah kau tidak mengambil restoran kami? Kau orang yang hebat, tolong bantu restoran kami. Aku tidak tega melihat kakak Chongguang begitu susah. Dia sangat baik padaku, dia adalah penyelamat kami. Janji padaku kakak ya. Hei bos. Kita harus pergi. Baik Sally, sampai jumpa. Nanti kita bicara lagi. Kakak, paman, dan yang lain ingin bertemu denganmu. Aku akan mengatur. Aku sudah memutuskan. Setelah saham lelang didapat, aku akan menjualnya. Aku sudah menghubungi sebuah jaringan restoran di luar negeri. Mereka sangat tertarik. Dan harganya cukup bagus. Kamu mau menjualnya? Aku seorang pedagang. Siapa yang menawar dengan harga yang tepat, saya akan menjual barang saya kepada siapapun. Li Dong. Apakah Anda pernah mempertimbangkan, jika Danau Jiulong dijual, kemungkinan besar namanya tidak akan bertahan? Saya percaya Ketua He tidak akan setuju. Anak ini sudah tidak bisa diurus lagi, harus diberikan kepada orang lain. Masih peduli dengan nama keluarganya. Apakah Ketua sudah memutuskan? Tentu saja dari pihak Anda. Gerakan harus dipercepat. Saya sudah mulai tidak sabar. Anda pelan-pelan. Hei Bos Ailun. Sally. Terima kasih Dajiang kakak. Masih sopan dengan Dajiang kakak. Kamu adalah putri dapur kami. Saya tidak membantu kamu membantu siapa lagi, kita adalah 7 kurcaci. Apakah kalian terlalu santai? Ayo cepat kerja. Kak, kenapa kamu datang?
Baru saja selesai kerja jadi mampir melihatmu. Masuklah Wen Tuan. Tidak mengganggu kerja kalian. Kalian lanjut kerja dulu. Baiklah. Kamu lanjut kerja dulu. Oh baik. Malam ini datang ke rumah kami ya. Yaitu rumah kakak Xiaoxin, saya akan masak yang enak. Baik, saya pasti datang. Cepat pergi. Oh baik. Bagaimana cara menggunakan ini Lu Shifu? Ini kamu taruh dulu. Seperti ini ya? Baik, lalu ini juga perlu. Perlu. ZKAI. Kenapa hari ini begitu pagi? Biasanya kamu selalu terlambat. Bilang restoran begitu sibuk. Tamu itu begitu-begitu. Kadang-kadang saya merasa kamu seperti pelayan. Pelayan ya, Melayani semua orang di restoran. Tuan, sebenarnya saya adalah pekerja layanan restoran. Oh, jadi kamu ini. Pekerja layanan restoran bisa masak tidak? Aku cuma makan mie instan terus-terusan. Lagian sendirian jadi gampang ngurusnya. Kayaknya kamu tinggal sama adikku. Jadi dapat banyak keuntungannya. Iya, kamu punya adik yang sangat hebat. Ngomong-ngomong, Sally bilang hari ini dia siapin makan besar. Suruh aku pulang cepat. Dia juga ngajak aku. Oh, ternyata aku dapat keuntungan karena kamu ya. Di sini enak banget. Pemandangannya luas, hati juga jadi senang. Ini taman rahasia Tongxin. Kamu VIP khusus, aku senang-senang aja. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Aku pengen bisa ngejaga momen ini. Gak mikir apa-apa, gak ngapa-ngapain. Kamu bilang gini enak banget ya? Aku bikin es kacang merah, coba deh enak atau enggak. Enak banget, Kamu juga suka. segar banget, lebih enak dari es krim. Dulu di Makau aku sering bikin. Chongguang suka juga. Lin Chongguang baik banget sama kamu ya? Iya, kalau nggak ada dia aku udah hancur. Dia kayak malaikat pelindungku. Sally, aku tahu kamu dulu banyak menderita, tapi mulai sekarang kakak akan jaga kamu baik-baik. Aduh, lupa bawa kunci lagi. Itu Xiaoxin. Chongguang, kok kamu datang? Iya, aku mampir buat lihat kalian. Oh, Pak Wen juga ada. Iya, Tongxin belum pulang kerja. Awalnya kita janjian bertiga, mau cobain masakan adik. Aku bikin banyak makanan enak, aku ambilin es kacang merah ya. Sally, nggak usah. Jarang-jarang kalian makan bersama. Aku nggak ganggu deh, kebetulan di hotel masih ada urusan. Harus diurus dadah. Chongguang. Aku antar deh. Jangan lupa ke Ruby buat cek. Besok tamu mau check-in. Terima kasih ya. Udah pulang kerja. Aku baru mau siap-siap kok kamu udah datang. Di rumah aja nunggu aku. Aku buru-buru pengen ketemu kamu, jadi langsung ke sini. Oke, aku ganti baju dulu, tunggu sebentar ya. Hari ini kenapa baik banget jemput aku pulang kerja? Barusan aku lagi sama Sally, makan es kacang merah. Lin Chongguang dateng. Meskipun cuma beberapa puluh detik, tapi bener-bener gak nyaman. Kalian kok kayak anak kecil sih?
Mungkin aku sebelumnya nggak punya kesan baik sama dia. Jadi dia dari dalam hati nggak suka sama aku. Chongguang bukan orang kayak gitu, dia bahkan sama tukang bersih-bersih di restoran aja baik-baik, kamu yang kebanyakan mikir. Kamu kenal banget sama dia ya? Kita udah kenal dari kecil terus masuk restoran bareng. Dulu pelatihan aku juga dia yang ngajarin. Chongguang ini orangnya pinter dan bisa. Cuma emosinya agak gede. Maaf ya, apa aku ngomongnya kebanyakan? Aku tahu. Dia di hatimu itu. Pria sempurna. Aku. Tenang aja, aku nggak cemburu kok. Sebenarnya aku dari dalam hati mengagumi Lin Chongguang ini. Beneran? Iya. Kamu bisa bantu aku nggak? Aku pengen makan bareng dia, ngobrol baik-baik. Bisa aja, cuma aku bisa bantu apa? Bantu aku ngajak dia, kamu kan tahu. Kalau aku yang ngajak dia pasti nggak mau. Oke deh, aku yang jadi burung merpati perdamaian kalian. Aku udah mutusin. Nanti saham lelang udah dapat. Langsung aku jual. Udah kamu pikirkan belum? Kalau Jiu Longhu udah terjual, bisa aja namanya nggak bisa bertahan. Anaknya aja udah nggak bisa dibesarin, mau dikasih ke orang. Masa masih peduli dia marga apa?